Manga Bakuatan Windbreaker episode yang ke-8-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman yang pertama ini, atau tepatnya setelah Togamejo sudah naik menuju ke atas ring untuk dapat melanjutkan pertarungan penentuan dari mereka berdua lagi, maka di momen yang sama ini, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada potongan cerita masa lalu yang terjadi antara Choji dan juga Togame. Di mana secara garis besar, inti dari cerita masa lalu mereka adalah mengenai awal terbentuknya sisi Torrent serta apa tujuan dari geng mereka yang sebenarnya. Singkat cerita, Togame dan juga Choji adalah sahabat masa kecil. Di mana tidak peduli kemanapun Choji pergi, Togame pasti akan terus mengikutinya dan juga mendukungnya. Selain itu, Choji juga memiliki sebuah mimpi atau sebuah tujuan bahwa dirinya akan menjadi yang terkuat di dalam sekolah itu supaya dirinya bisa bebas. Ingat ya, tujuan dari Choji hanya menjadi yang terkuat di sekolah, bukan menjadi yang terkuat ataupun nomor 1 di negara Jepang. Nah, menariknya, sejak Choji masih kelas 1 SMA, dia pun sudah dikenal sebagai seorang berandalan yang nekat dan juga seorang berandalan yang brutal. Mengingat tidak peduli siapapun lawan yang mereka hadapi, Choji dan juga Togame pasti akan langsung menyerangnya ketika ada teman mereka yang tersakiti. Bahkan ketika para anak kelas 2 dan juga anak kelas 3 ketakutan untuk bisa membalas, maka hanya dengan 2 orang saja, Choji mampu mengacak-acak tempat perkumpulan dari sekolah lain, yaitu sekolah Zing yang sebelumnya sudah mengajar teman-temannya sekaligus mengalahkan mereka semua hingga tidak ada satupun dari mereka yang bisa bangkit lagi. Kemudian, setelah Choji dan juga Togame berhasil mengalahkan sekolah lain tersebut, maka perlahan-lahan nama dari mereka berdua akhirnya seketika langsung terkenal di dalam sekolah sisi Torrent. Hingga tanpa menunggu lama, kelompok berandalan dari sisi Torrent di bawah bendera atau di bawah fraksi dari Choji akhirnya mampu berkembang dengan pesat. Sampai dia pun bisa menyatukan semua fraksi lain yang ada di dalam sekolah itu, sekaligus menjadi orang yang paling kuat atau orang yang nomor 1 di dalam sekolah sisi Torrent. Namun suatu hari, sikap dari Choji yang awalnya sangat bersemangat dan juga peduli kepada teman-temannya akhirnya tiba-tiba saja langsung berubah. Karena pada dasarnya, ketika Choji sudah menjadi yang terkuat, maka dia pun langsung merasa kesepian dan juga merasa tidak bahagia. Mengingat sudah tidak ada satupun orang lagi yang berani untuk mengajaknya bertarung. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, kita pun juga bisa melihat dengan jelas perubahan sikap dari Choji. Di mana pada panel ini, atau tepatnya ketika ada teman-temannya yang datang menuju ke dalam markas mereka, dengan kondisi yang babak belur dan juga sudah terluka parah, akibat berhasil dikalahkan ketika bertarung melawan kelompok dari sekolah Zing. Maka di saat yang bersamaan itu, Choji pun seketika langsung menjadi emosi. Hingga tanpa pikir panjang, Choji pun akhirnya langsung melompat. Serta dia pun langsung melayangkan satu buah tendangan terbangnya menuju ke arah teman-temannya sambil berkata seperti ini kepada mereka. Bodoh, kelompok dari sisi Torrent sama sekali tidak membutuhkan orang lemah seperti kalian. Apalagi saat ini kalian sudah dikalahkan oleh anggota dari kelompok Zing. Walaupun di momen ini, Togame sempat mencoba untuk bisa menghentikan Choji supaya dirinya tidak berbuat kasar kepada teman-temannya. Namun pada kesempatan yang sama itu, Choji pun langsung memotong ucapan dari Togame barusan. Oleh karena itu, mulai dari detik ini, kelompok dari sisi Torrent sama sekali tidak membutuhkan orang-orang yang lemah. Jadi, aku pun akan melakukan pembersihan dengan cara menghajar dan juga mengeluarkan orang-orang lemah di dalam sekolah kita. Mendengar ucapan dari Choji tersebut, Togame pun seketika langsung terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka jika Choji yang awalnya sangat peduli kepada semua teman-temannya dan juga tidak suka bertarung melawan orang lemah, kini justru malah bertindak yang sebaliknya dan justru malah mulai mengajar orang yang lebih lemah daripada dirinya. Mengingat tidak ada satupun orang kuat lagi di dalam sekolah mereka yang bisa diajak bertarung oleh Choji. Bahkan tanpa sedikit pun keraguan, Choji pun sempat mencoba untuk bisa mengusir Togame jika pada saat ini Togame berani menentang keputusannya tersebut. Di momen inilah, Togame yang sangat khawatir dengan perubahan sikap dari Choji ini akhirnya seketika langsung memutuskan untuk menurut. Hingga dia pun akhirnya langsung mengajukan diri untuk bisa menjadi orang yang bertugas untuk memberikan hukuman kepada semua teman-temannya. Mengingat Togame sangat tidak ingin Choji mengotori tangannya sendiri. Atau dengan kata lain, Togame memilih untuk menjadi orang yang paling dibenci di dalam kelompok sisi Torrent. Supaya tidak ada satupun dari teman-temannya yang nantinya akan menaruh dendam kepada Tomiyama Choji. Karena pada dasarnya, sampai dengan detik ini Togame masih berharap jika suatu hari nanti Choji bisa kembali tersadar dan dia pun bisa kembali lagi seperti Choji yang dulu pernah dia kenal. Singkat cerita, setelah semua potongan dari cerita masa lalu di atas, maka pada halaman yang berikutnya,
Shin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam medan tempur lagi. Di mana pada kesempatan itu, kita pun bisa melihat sama-sama sebuah jalannya pertarungan super epic antara mereka berdua. Di satu sisi, Togame tanpa berhenti terus-menerus melancarkan beberapa combo serangannya menuju ke arah tubuh dari Sakura. Mulai dengan menggunakan pukulan dari tangan kanannya, lalu dilanjutkan dengan teknik pukulan tangan kirinya sama seperti gerakan boxing. Sedangkan di sisi lain, Sakura yang awalnya terlihat sangat bersemangat, kini justru malah menjadi kebingungan. Karena pada dasarnya, meskipun Sakura sudah dengan sengaja membiarkan serangan dari Togame bisa mengenai tubuhnya, supaya Sakura bisa memiliki kesempatan untuk bisa melakukan serangan baliknya. Namun entah kenapa, semua pukulan dari Togame barusan ternyata sama sekali tidak berdampak kepada tubuh dari Sakura. Atau simpelnya, pukulan dari Togame sama sekali tidak menyakitkan. Oleh karena itu, tepat pada satu halaman yang sama ini, Sakura pun tiba-tiba saja langsung berhenti ketika Togame akan mulai memukulnya lagi. Lalu, dengan penuh rasa penasaran, Sakura pun mulai bertanya seperti ini kepada Togame. "Woi, Gondrong, kenapa kau tidak bertarung dengan serius? Pukulanmu sama sekali tidak bertenaga. Ditambah, tendanganmu sama sekali tidak ada rasanya. Oleh karena itu, cepat katakan kepadaku, sebenarnya apakah yang sedang kau pikirkan atau apakah yang sebenarnya kau inginkan?" Mendengar pertanyaan tersebut dari Sakura, Togame pun seketika ikut berhenti. Lalu, sambil memegangi kepalanya, dia pun mulai menanyakan hal yang sama menuju kepada dirinya sendiri. Nah, mulai dari sanalah, terjadi sebuah potongan cerita masa lalu lagi dari sudut pandang Togame. Namun, karena isinya terlalu panjang, maka kami pun akan mempersingkatnya saja supaya pertarungan dari mereka berdua bisa segera dilanjutkan. Intinya, tepat ketika dirinya bertarung melawan Sakura, maka secara tidak langsung Togame pun akhirnya bisa sadar bahwa semua yang telah dia lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan besar. Karena ketika Choji sudah mulai berubah, maka di momen yang sama itu, Togame pun tidak memiliki keberanian untuk bisa menghentikannya. Sehingga kelompok dari sisi Torrent saat ini justru malah menjadi berubah menjadi kelompok sampah yang berani menyakiti orang-orang yang lemah. Namun, karena Togame sudah bertindak terlalu jauh, maka menurutnya, dia pun sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk dapat mengembalikan semuanya seperti semula lagi. Oleh karena itu, di dalam satu kesempatan yang sama ini, dia pun hanya bisa pasrah dan hanya bisa terus melanjutkan hidupnya karena semuanya telah terlambat. Mendengar pengakuan dari Togame itu, Sakura pun seketika langsung menjadi emosi. Hingga tanpa pikir panjang, Sakura pun langsung membulatkan tekadnya untuk dapat menyadarkan Togame dan juga untuk bisa merubah Togame melalui kekuatan pukulannya dan juga kekuatan tendangannya. Tidak hanya itu, karena pada satu halaman yang sama ini, Sakura pun langsung melancarkan satu buah tendangan berputara lagi menuju ke arah tubuh dari Togame sambil berkata seperti ini kepadanya. "Dengar, jika aku jadi dirimu, maka tidak peduli sehebat apa lawan yang aku hadapi dan juga tidak peduli jika dia adalah temanku. Namun, jika orang itu telah berbuat kesalahan yang sama sekali tidak bisa aku maafkan, maka aku pun pasti akan langsung menegurnya dan juga mengajar habis-habisan supaya orang itu bisa sadar." Nah, akibat terkena tendangan terbang dari Sakura tersebut tepat pada bagian wajah sebelah kanannya, maka di momen yang sama itu, Togame pun akhirnya bisa mengerti bahwa semua yang dikatakan oleh Sakura barusan adalah sebuah fakta. Di mana tidak peduli apapun yang terjadi, Togame sama sekali tidak boleh menyerah. Jadi, ketika saat ini Choji sedang tersesat, maka Togame lah orang yang seharusnya menyelamatkan Choji dan juga mengingatkan Choji. Oleh karena itu, karena pada saat ini Togame sudah mengerti tentang apa yang harus dia lakukan ke depannya, maka Togame pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung membalas tendangan dari Sakura barusan, menggunakan pukulan dari tangan kanannya dengan sekuat tenaga. Sehingga tubuh dari Sakura akhirnya seketika langsung menjadi terpental dan wajahnya pun kini kembali berdarah lagi. Melihat semua itu di depan matanya, Sakura pun seketika langsung menjadi tersenyum. Karena pada akhirnya Togame pun bisa mendapatkan jawabannya, serta dia pun kini mau bertarung dengan serius untuk bisa melawan Sakura. Di sisi lain, Togame pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung melepaskan sendal kayunya dan juga melepaskan ikat rambutnya. Lalu dengan senyuman di wajahnya, dia pun dengan tenang mulai berkata seperti ini kepada Sakura. "Namaku adalah Togamejo, bukan si rambut gondrong. Oleh karena itu, mari kita bertarung dengan serius, serta mari kita keluarkan semua tenaga kita yang tersisa." Setelah Togame sudah melepaskan sendalnya dan juga sudah berniat untuk bisa bertarung dengan serius, maka mulai dari sanalah jalannya pertarungan di antara mereka berdua akhirnya seketika kembali berubah menjadi semakin memanas. Di mana di dalam praktiknya,
Sakura dan juga Togame nampak tanpa berhenti terus-menerus saling bertukar serangan satu sama lain. Mengingat tepat ketika tubuh dari Sakura berhasil dihantam oleh Togamejo, maka di momen yang sama itu, Sakura pun juga berhasil melakukan hal yang sama menuju kepada lawannya. Bahkan saking kerasnya pukulan dari mereka berdua, wajah dari Togame dan juga Sakura akhirnya terlihat menjadi semakin babak belur. Ditambah, mata sebelah kiri dari Sakura kini sudah mulai terlihat bengkak dan juga sama sekali tidak bisa dibuka. Nah, menariknya, walaupun saat ini mereka berdua bertarung sebagai musuh, namun faktanya, Sakura dan juga Togame justru malah terlihat sama-sama tersenyum dan juga terlihat bahagia. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, para penonton yang ada di dalam gedung bangunan itu tentu saja menjadi sangat kebingungan. Mengingat mereka sama sekali tidak mengerti apakah yang saat ini sedang mereka lihat. Sementara itu, respon yang sangat berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang para anggota Bofurin lainnya. Di mana pada halaman ini, satu persatu dari mereka akhirnya mulai memberikan komentarnya dengan berkata seperti ini kepada Sakura. Wow, Sakura benar-benar hebat. Karena selain mampu mengimbangi kekuatan dari Togamejo, ternyata dia pun juga bisa menyadarkan Togamejo hingga Togame pun mau bertarung dengan serius sama seperti dulu lagi. Tidak hanya itu, karena pada panel yang berikutnya, Sakura yang merasa dirinya sangat aneh, akhirnya mulai berkata kepada dirinya sendiri. Hah? Kenapa aku jadi seperti ini? Padahal aku yang dulu pasti sama sekali tidak peduli dengan kondisi dari para lawanku. Tapi entah kenapa, ketika aku bertarung melawan dirinya, maka aku pun bisa merasa sangat nyaman dan juga merasa sangat senang. Apalagi, ini adalah pertama kalinya di dalam hidupku, ada orang lain yang bisa menyebut namaku dengan tulus ketika kita sedang bertarung. Berdasarkan hal itu, maka aku pun tidak akan mengecewakanmu di dalam pertarungan kita ini. Nah, hal yang sama pun dirasakan juga oleh Togamejo. Mengingat pada kesempatan ini, Togame yang merasa sangat bahagia untuk pertama kalinya, akhirnya mulai memuji kehebatan dari Sakura dengan berkata seperti ini kepada dirinya. Hah, gerakan dari Sakura semakin lama semakin menjadi membaik. Bahkan di tengah pertarungannya melawanku, Sakura bisa terus berkembang menjadi jauh lebih kuat lagi. Ditambah, Sakura juga memiliki sebuah prinsip hidup yang luar biasa menarik, yaitu dirimu tidak akan pernah menyerah, tidak peduli siapapun lawan yang kau hadapi nantinya. Oleh karena itu, aku pun sangat berharap kepadamu bahwa kau akan terus menjadi seperti ini. Jadi berjanjilah kepadaku untuk tidak pernah berubah. Nah, setelah semua percakapan di dalam hati yang diucapkan oleh Sakura dan juga Togamejo, maka pada kesempatan itu, mereka pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa segera mengakhiri pertarungan ini dengan menggunakan combo serangannya yang berikutnya. Di mana pada momen ini, Sakura dan juga Togame terlihat sama-sama berlari dalam kecepatan penuhnya. Lalu, ketika mereka berdua sudah mendekat, maka di saat yang bersamaan, Sakura dan juga Togame akhirnya langsung melancarkan satu buah tendangan meteornya lagi tepat menuju ke arah kepala dari lawannya. Sehingga, ketika mereka berdua sudah berbenturan dan serangan dari mereka berdua sudah mendarat, maka tubuh dari Togame dan juga Sakura akhirnya seketika langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, tentu saja tidak ada satupun dari mereka yang mau menyerah. Hingga tanpa pikir panjang, Sakura dan juga Togame akhirnya dengan cepat segera memutuskan untuk bisa bangun lagi. Lalu ketika mereka berdua sudah berdiri, maka di momen inilah Togame pun langsung berkata dengan lantang kepada Sakura. Haha, aku tidak pernah tahu bahwa bertarung denganmu ternyata sangatlah menyenangkan. Jadi, karena waktu kita saat ini sudah habis, maka bagaimana jika kita selesaikan pertarungan ini dengan pukulan terakhir kita? Mendengar ucapan tersebut dari Togamejo, Sakura pun segera meresponnya. Kau benar, aku juga tidak percaya bahwa bertarung seperti ini sangatlah menyenangkan sekali. Oleh karena itu, ayo kita segera sudahi dengan menggunakan satu kali serangan kita. Nah, setelah mengucapkan semua kalimat di atas, maka di saat yang bersamaan, Sakura dan juga Togame akhirnya langsung berlari dengan cepat sambil mengepalkan tinju tangan kanannya. Dengan niat untuk dapat mengalahkan lawannya menggunakan sisa tenaganya yang terakhir. Walaupun pada dasarnya kekuatan fisik dari mereka berdua saat ini seimbang, namun nampaknya stamina dari Togamejo berhasil terkuras lebih dulu ketika dirinya bertarung melawan Sakura. Sehingga pukulan dari Togamejo tadi tiba-tiba saja langsung menjadi lemah dan juga menjadi tidak terarah. Sementara itu di sisi lain, tinju meteor dari Sakura ternyata mampu mendarat dengan sempurna tepat pada wajah dari Togamejo. Sampai membuat tubuh dari Togamejo akhirnya seketika langsung menjadi terpental dan juga tidak bisa bangkit kembali. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang terakhir ini, Togame yang saat itu sudah kehabisan tenaganya, akhirnya dengan cepat langsung berkata seperti ini kepada Sakura.
Sial, aku tidak menyangka jika pertarungan dari kita berdua akan berjalan seperti ini. Oleh karena itu, mengingat aku sudah kehabisan tenaga, maka aku pun akan memutuskan untuk menyerah. Jadi di dalam ronde yang keempat ini, kaulah yang berhasil menang di dalam pertarungan 1 lawan 1 kita. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.